Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun panjangan berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dan kami selalu berdoa semoga panjangan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang yang berkah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya dan seluruh hajat baik panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasanya pada kesempatan ini kami akan melakukan proses mediumisasi, yaitu menghadirkan atau menarik salah satu gaib penjaga di Nusantara ini karena dari berita-berita yang beredar di media sosial adanya dampak perang di negara di luar negeri, adanya gempa itu akan menimbulkan efek yang berdampak juga merambat ke wilayah Nusantara kita tercinta ini. Coba nanti kita akan ajak berdialog gaib tersebut, apakah benar bahwa perang yang terjadi di belahan dunia ini dan gempa kemarin yang terjadi di Rusia itu akan berdampak ke negara Indonesia ini. Mohon doanya semoga proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siap Mas? Siap. Monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya dan Nirwana, saya minta ya Allah, tempat ini dibenteng gaib. Tidak ada satupun gaib dari golongan jin, setan, sulaiman, iblis, fasik yang bisa mengganggu acara kami. Apabila ada, otomatis terlempar meledak semua. Benteng gaib berlapis-lapis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya minta ya Allah, dihadirkan gaib, salah satu gaib penjaga di Nusantara ini dari golongan gaib yang bisa kami ajak berdialog dan yang bisa menceritakan tentang detail dari wilayah Nusantara ini. Tarik dan dimasukkan dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Allah, masuk tubuhnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sinkron menguasai jasadnya mediator dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis pita suaranya terbuka, bisa berbicara bahasa manusia dan bisa berbicara bahasa Indonesia dengan jelas. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan apabila ini penyusup, langsung tendang keluar Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Protek kejujuran hanya kebenaran dan kejujuran yang disampaikannya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf, dengan siapa ini saya berbicara ini? Dan dari golongan apa Anda? Saya dari Magelang, seorang jin muslim. Alhamdulillah. Apa Anda punya nama? Biar kita ngobrolnya lebih enak. Saya Qorib. Qorib. Ya, Berapa usia Anda? 50.000 tahun. Kalau sosok Anda sendiri seperti apa ini? Saya jin muslim, berpakaian putih. Seperti manusia berarti? Ya, Alhamdulillah. Anda berasal dari mana tadi? Daerah Magelang? dari Magelang, Jawa Tengah itu berarti ya? Jawa Tengah. Iya.
Mohon maaf sudah mengganggu waktu Anda. Ya, ada apa, Raden? Iya, ini kan banyak berita ini yang tersebar di media-media itu bahwa nanti dampak perang antara negara-negara yang di luar sana juga nanti mungkin Indonesia akan kena imbasnya, tidak tahu dari sisi apa itu. Dan kemarin gempa di Rusia juga akan berdampak di Indonesia sendiri atau di Nusantara ini. Itu kalau dari dimensi Anda, apa yang Anda lihat dan yang bisa Anda ceritakan ke kami tentang Nusantara kita tercinta ini? Tidak akan terdampak apapun di Nusantara ini. Karena Nusantara ini adalah negara yang paling keramat di dunia. Bahkan banyak yang mengetahui kejayaan awalnya dari Nusantara. Banyak dari dahulu warga-warga Nusantara, terutama di tanah Jawa, warganya menganut ajaran yang sangat sakral, yaitu Bhairawa Tantra. Itu perwujudan dari Sang Hyang Pena. Sang Hyang Pena perwujudan dua hal, dari kebaikan dan keburukan. Keburukannya adalah berupa Sang Hyang Wani Maya, dan kebaikannya adalah berupa Sang Hyang Wenang, serta mempunyai aliran yang tertentu, yaitu Sabyo Dharma. Dalam perjalanan itu banyak bermunculan warga-warga untuk melahirkan sebuah kerajaan dan melahirkan pangeran-pangeran serta raja yang sakti mandraguna. Dari kerajaan-kerajaan itu bermunculan dari Singasari sampai Brawijaya, dan tak pernah lupa sepanjang masa Majapahit dengan pangeran-pangeran yang terkenal dan sakti mandraguna, yaitu Raden Ranggalawe, Siramabrang, Lambasura, dan tak pernah lupa lagi terwujudnya kesaktian itu melahirkan sebuah pangeran yang terkenal, adalah yang menyatukan Nusantara ini, yang mempunyai sabda palapa, yaitu Gajah Mada. Dan akhir bertimbun-timbun tahun agama Islam datang ke tanah Jawa, negeri Nusantara ini, yang melalui Syekh Syubakir, yang untuk membabat Jawa tanah Jawa ini, sehingga menancapkan sebuah paku-paku bumi yang berwujudan dari seorang ulama-ulama yang berdarah biru, berdarah hati suci. Maka tanah Nusantara, terutama Jawa ini, tak akan pernah tergoncang apapun, bahkan akan mendapatkan kejayaan lagi sebentar lagi. Semua negara-negara akan hilang dan akan menjadi bagian terkecil-kecil dari kejayaan Nusantara. Disemuakan itu karena di negeri Nusantara yang disebut sekarang negeri Indonesia Raya,
sudah tertanam-tanam sebuah pusaka atau kesaktian-kesaktian sang leluhur dari kejayaan kerajaan-kerajaan dari Nusantara sampai Kartalingga. Alhamdulillah. Berarti itu artinya peninggalan-peninggalan beliau, para raja-raja di Nusantara ini dari pusaka dan dari kesaktiannya berarti masih ada di Masih, Nusantara ini. masih, dan sekarang sudah turun menurunkan ke dunia ini kepada cucu-cucunya, yaitu melalui Sang Yang Nanggung Cahya Nirwana dan melalui murid-muridnya. Cucu-cucunya sudah merapat dan setiap hari tertanam paku-paku bumi dengan berupa cahaya-cahaya nur ilahi yang telah disempurnakan semuanya. Maka jangan pernah ragu dan jangan pernah bersedih. Negara tercinta Nusantara tidak akan pernah tergoncang apapun. Berarti berita-berita tentang para leluhur-leluhur Nusantara yang akan mewariskan pusaka dan ilmu-ilmunya itu, berarti itu berita betul itu ya? Benar sekali, Raden. Semuanya sudah diturun-turunkan. Bahkan langit kelima dari Sang Kahyangan pun, para aulia pun yang sudah turunkan, semua sudah mendarah daging di cucu-cucunya dan sudah merapat untuk membentengi Nusantara ini menjadi paku-paku bumi ini yang tidak tergoyangkan. Ingat, berapa bulan tahun yang lalu negeri Nusantara yang sebelah selatan yang dibanghuni Kiai Sunan Bonang, bahkan Sunan Raja digoncang sebesar itu, tidak bisa merabuhkan karena benteng-bentengnya sudah besar menancap ke bumi. Alhamdulillah. Berarti beliau-beliau para leluhur itu saat ini sudah banyak yang turun mendampingi anak cucunya berarti. Sudah. Alhamdulillah. Brawijaya sudah turun ke barat, merapat ke Sangyang. Iya. Semuanya sudah merapat. Turunan Sunan Ampel sudah merapat. Turunan Sunan Raja sudah merapat semuanya. Tinggal Raden satu yang belum merapat menasi menunggu cucunya. Iya, siapa beliau itu? Yaitu Raden Said yang masih bersilsilah dari Sunan Giri juga. Iya. Berarti secara tidak terlihat atau kasat mata wilayah Nusantara ini apa ya, bisa dikatakan sudah terbenteng oleh kekuatan-kekuatan para leluhur itu gitu. Sudah berupa jin-jin yang membentengi Nusantara yang disebut negara kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Bahkan jin-jinnya melipat seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah. Dan takkan pernah goyah sedikit pun. Andaikan badai, andaikan peperangan berabad-abad pun tidak akan pernah mengguncang. Karena semua penjuru-penjuru mata angin, mata air
dunia yang ada di Nusantara ini sudah terkumpul yang berupa cincin-cincin paku bumi. Kini tugas pendekar-pendekar yang menurunkan ke tanah leluhurnya, ke cucu-cucunya, Aulia ke cucu-cucunya, ini tinggal memperluaskan untuk seluruh Indonesia ini dan seluruh negara-negara ini, hingga negara-negara lainnya akan menjadi negara yang terkecil bagi penglihatan Sang Nusantara. Oh iya, alhamdulillah. Iya, saya memang pernah mendengar itu bahwa ketika di satu wilayah itu ada kekasih-kekasihnya Allah, kalaupun ada bencana itu atau musibah tidak akan terjadi sampai parah. Apa betul itu ya? Benar. Karena semua sudah tertancap. Bahkan pikiran-pikiran para aulia sudah ditancap-tancapkan ke bumi. Kini tinggal cucu-cucunya yang harus memperkuat iman dan takwa dan berpasrah dengan ilahi anta maksudi untuk mententramkan dunia ini hingga mewujudkan Nusantara menjadi lebih jaya lagi. Kini sudah terlihat semua negara-negara perang-perang melawan saudara sendiri. Karena itu semua sudah takdir ilahi untuk mewujudkan Sang Nusantara kembali. Iya, berarti artinya ini menjadi tugas anak cucunya para leluhur untuk meneruskan perjuangannya gitu ya. Karena cucu-cucunya semua itu mempunyai darah dan atau keilmuan, kemakrifatan yang diturunkan kepada cucu-cucunya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi penerus-penerusnya. Alhamdulillah. Berarti masih sangat banyak sekali cucu-cucunya beliau itu yang bertugas di ini. Masih di seberang Jawa juga ada semuanya bertugas setiap malam melantunkan kalimat suci untuk membentengi Nusantara ini. Bahkan sampai Kartanegara pun kini sudah terlahir merapat untuk menjaga di tanahnya sendiri. Bahkan dari keturunan Jawa, keturunan Majapahit juga sudah terlahir. Gajah Mada juga sudah terlahir. Alhamdulillah. Kini tugas kalian dan semua cucu-cucunya ingat selalu membersihkan diri. Tugas Nusantara kini di tangan kalian semuanya. Ibaratkan Nusantara saat ini semua sudah tertancap paku-paku dan cincin-cincin yang mengitari dunia ini hingga berwujudan keemasan, keputihan yang tak pernah bisa terlihat pandang apa-apa. Itu maksud Anda cincin-cincin itu yang berwarna emas dan putih itu benteng gitu maksudnya? Benteng semuanya. Pagar gaib gitu ya? Pagar gaib ya. Mengelilingi Nusantara ini? Mengelilingi Nusantara. Subhanallah. Alhamdulillah. Maka janganlah pernah takut. Sampai kapanpun Nusantara ini tidak akan pernah terhalang apapun, badai apapun tidak pernah ada Ya, yang semoga bisa saja menggoncangnya. Tadi Anda mengatakan bahwa para penerus-penerus, para leluhur-leluhur di Nusantara ini setiap malam melantunkan ayat-ayat suci untuk apa tadi? Benteng. Ya. Oh, berarti sampai detik ini berarti sudah melakukan pergerakan semuanya itu, menjaga semuanya itu.
membersihkan diri, membersihkan jiwa, serta melantunkan ayat-ayat suci untuk membentengi Nusantara agar terwujud dan lahirnya sebuah generasi baru. Alhamdulillah. Biar tidak lalai dalam tugasnya untuk membenteng-bentengi Nusantara ini. Ya, itu kalau yang Anda lihat dari lantunan-lantunan ayat suci yang dilantunkan setiap malam itu, kalau dari sisi gaibnya seperti apa itu? Seperti cahaya putih yang memancar dari langit, yang tembus dari langit pun 2000, langit 5 dari Kayangan, dan langit 10.000 dari Miftahul Jannah. Semua berputar mengitari dunia ini. Bahkan ilmu-ilmu hitam tidak akan pernah bisa sanggup menyerangnya. Bukan karena itu juga, Raden, ada juga murid-murid Sang yang telah memberikan suci yang dirupakan menyantuni orang-orang yang tidak punya. Dari itulah perwujudannya sebuah energi, sebuah cincin menjadi satu, berkumpul hingga merapat ke tanah Jawa ini, tidak bisa goyah. Alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih sekali. Banyak sekali informasi yang Anda sampaikan ke kami. Kalau mohon maaf, kalau untuk Anda sendiri di sana juga bertugas? Ya, saya bertugas sama kayak murid Sangyang. Saya di sana juga bertawasul, juga berzikir ilahi, membantu para aulia terdahulu dan sekarang, menjaga semua bangsa-bangsa gaib dan bertasyabuf, serta mengajarkan ajaran-ajaran sesuai syariat, hakikat ma'rifat Rasul. Alhamdulillah. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi Anda punya nama tadi? Khorin. Iya, Khorin. Terima kasih banyak atas informasi dari Anda, dan sekali lagi kami mohon maaf sudah mengganggu waktu Anda. Kami hadirkan ke sini dan kami persilahkan, monggo Anda kembali bertugas. Kami tidak akan terlalu banyak mengganggu Anda karena Anda bertugas untuk menjaga di wilayah Nusantara ini. Sekali lagi terima kasih atas informasinya, Git. Ya, monggo silahkan kalau Anda mau kembali bertugas. Aku pamit, Raden. Oke, monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tubuhnya mereka terbersihkan dari seluruh haji buruk, negatif, jenis fasik, dan efek-efek samping. Semuanya tendang keluar, bersihkan semuanya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya minta ya sembilan roh dan tujuh semuanya kembalikan masuk ke jasadnya komplit bi alfi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi masuk semua roh semuanya kembali sehat, bekas waras. Alhamdulillah, saudara semuanya, proses modernisasi sudah selesai dan subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Banyak sekali tadi informasi yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah, pelajaran positifnya bahwa negeri Nusantara ini adalah negeri yang luar biasa. Selain gemah ripah loh jinawi, juga ternyata para leluhur kita sampai detik ini, sampai hari ini masih
menjaga bumi kita tercinta ini. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.